Dari pesta pernikahan di gurun Timur Tengah hingga ritual kecantikan di India, warna oranye kemerahan ini telah melewati waktu dan bertahan selama lebih dari 5.000 tahun. Inilah henna, pewarna alami yang digunakan manusia sejak peradaban kuno. Warna ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga simbol tradisi, kemurnian, dan identitas budaya. Namun di balik warna yang memikat, tersimpan perjalanan panjang yang dimulai dari daun hijau sederhana. Lalu bagaimana daun hijau dari tanah tandus bisa menjadi simbol kecantikan abadi di seluruh dunia? Jauh sebelum dunia mengenal kosmetik modern, manusia sudah menggunakan alam sebagai sumber warna dan keindahan. Catatan tertua tentang henna ditemukan di Mesir kuno, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, pewarna alami ini bukan sekedar hiasan tubuh, tetapi bagian dari ritual keagamaan, upacara pemakaman, dan simbol status sosial. Para arkeolog menemukan sisa-sisa henna pada mumi para Firaun, di mana kuku dan rambut mereka masih berwarna kemerahan, meski telah terkubur ribuan tahun. Tradisi ini kemudian menyebar ke wilayah Arab. Di sini, henna digunakan untuk acara keagamaan, perayaan Idul Fitri, atau pesta keluarga, yang menjadi simbol berkah dan kebahagiaan. Dari Arab, budaya ini terus berkembang ke India, dan di sanalah henna-henna digunakan dalam upacara mehndi sebelum pernikahan. Calon pengantin duduk dengan sabar, sementara seniman menghias tangan dan kaki dengan pola-pola rumit yang melambangkan cinta, kesuburan, dan keberuntungan. Namun, di balik keindahan pola-pola mehndi dan perayaan pernikahan, ada kisah lain yang bermula jauh dari keramaian pesta. Di wilayah kering India bagian barat, tepatnya di tepi gurun Rajasthan, hamparan semak kecil berdaun hijau tumbuh di tanah tandus. Tanaman itu bernama Lawsonia inermis, sumber utama henna, pewarna alami, yang telah menghiasi kulit manusia selama ribuan tahun. Di balik daun-daun hijau, tersimpan zat kimia yang jarang diketahui banyak orang. Setiap helai daun henna mengandung pigmen alami bernama lawson, senyawa yang memberi warna oranye kemerahan khas pada kulit dan rambut. Tanaman ini umumnya tumbuh setinggi 1 hingga 6 meter, hidup subur di tanah kering dan berpasir, dan mampu bertahan di suhu ekstrim yang mencapai 45 derajat Celcius. Itulah sebabnya, henna banyak ditemukan di wilayah panas dan kering, seperti India, Sudan, Mesir, dan Yaman. Untuk menghasilkan henna berkualitas, panen dilakukan ketika daun-daun Lawsonia inermis mencapai tingkat kematangan optimal. Para petani dengan hati-hati memotong batang beserta daunnya, memilih hanya daun yang muda dan sehat, karena dari sinilah pigmen alami Lawson dihasilkan dengan kualitas terbaik. Teknik pemotongan ini bukan sekedar tradisi, tetapi hasil pengetahuan turun-temurun agar tanaman bisa tumbuh kembali dengan cepat di musim berikutnya. Ranting yang dipotong tak langsung dibuang. Petani memeriksa satu persatu, memilih hanya daun yang sehat dan tidak berlubang. Sementara ranting tua dan kering tetap dibiarkan, tujuannya untuk memberi ruang bagi tunas baru agar tumbuh. Sedikit demi sedikit, tumpukan ranting hijau segar menggunung di tepi ladang, mengeluarkan aroma tajam khas daun muda yang baru dipotong. Tanaman yang dipanen kemudian diikat menjadi beberapa bundel kecil. Proses ini bertujuan agar mudah dibawa dan dijemur di ladang terbuka. Di bawah terik matahari yang bisa mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius, daun-daun ini dijemur selama beberapa hari sambil terus diperiksa dan dibalik agar pengeringan merata serta pigmen tetap optimal. Setelah proses penjemuran selesai dan daun benar-benar kering, tahap berikutnya adalah memisahkan daun dari batang dan rantingnya. Proses ini dilakukan secara tradisional dengan cara memukul ikatan daun kering menggunakan alat kayu atau memijaknya perlahan hingga daun rontok dan terpisah secara alami dari batangnya. Daun-daun kering yang telah terlepas kemudian dikumpulkan dan disaring kembali, memastikan tidak ada ranting atau kotoran yang tersisa. Begitu bersih, daun tersebut siap dikirim ke pabrik pengolahan.
Daun-daun ini kemudian digiling hingga menjadi bubuk, sehingga menghasilkan tekstur lembut dan aroma alami yang khas, ciri utama henna berkualitas tinggi. Pada proses ini, dilakukan juga pengayakan berulang kali, untuk memastikan tidak ada serat kasar yang tersisa. Hasilnya, bubuk henna yang halus, konsisten, dan mudah diaplikasikan, baik pada kulit, rambut, maupun kain tradisional. Di beberapa pusat pengolahan, bubuk henna murni ini dikemas dalam dua bentuk, sebagai bubuk semi mentah untuk produsen kosmetik atau langsung diolah menjadi pasta siap pakai untuk kebutuhan salon dan upacara adat.